Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar sahabat-sahabatku? Aku doakan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Kali ini aku membuat pizza. Jadi pizza itu adalah makanan yang dari Italia. Jadi cara pronounce-nya itu adalah pizza. Jadi bukan pizza. Biasanya kita kalau di Medan bilangnya sih pizza gitu. Oke, jadi ini aku sesuaikan dengan lidahnya lingkunganku. Jadi aku buat pizzanya itu yang rasanya seperti rasa kampung. Jadi pizza kampung ya. Ini ada 450 gram tepung pro tinggi, aku pakai komachi, dan aku tambahkan dengan tepung tapioka. Jadi ini aku tambahkan kira-kira 10 gram. Bagaimana kalau nggak pakai tepung terigu yang komachi? Bisa aja pakai saja 450 gram yang protein tinggi, kemudian tambahkan 50 gram yang protein sedang, kemudian tambahkan 10 gramnya lagi tepung tapioka. Tapi tepung tapioka ini kalau mau di skip oke aja, boleh-boleh aja. Kemudian ini ada gula pasir 80 gram dan juga ada margarin atau butter ya. Untuk butternya di sini aku pakai 80 gram dan tambahkan 3 gram garam. Supaya moistnya lebih lama, tambahkan 15 ml minyak makan. Untuk cairannya bisa pakai whipping cream ataupun pakai susu cair bisa ya. Aku pakai kurang lebih sekitar 280 sampai 300 ml. Tapi tergantung dengan jenis tepung dan kadar penyerapan tepung yang kita pakai. Oke, langsung kita mulai dulu. Kita siap-siapkan bahan selanjutnya. Aslinya membuat kulit atau roti pizza itu tidak menggunakan butter ya. Biasanya yang digunakan itu hanya minyak zaitun atau olive oil. Jadi ini yang sudah disesuaikan dengan lidahnya orang Indonesia dan ketersediaan bahan yang kita punya di rumah. Oke, lupa ragi, ada satu lagi ragi. Katanya sih ragi dan garam itu bermusuhan. Sebenarnya memang garam itu bisa mempengaruhi kerja ragi, jadi sebaiknya tidak disatukan supaya tidak memperlambat. Oke, langsung kita mulai. Kalau saran aku ya, sebaiknya cairan itu dimasukin sedikit demi sedikit. Biasanya itu penggunaan cairan itu sekitar 50% sampai 70% dari bahan kering yang kita gunakan. Tapi kembali lagi, tergantung dengan jenis tepung yang kita pakai. Protein tinggi dan protein sedang itu penyerapan airnya berbeda, dan juga jenis tepungnya itu kalau lama dengan baru juga beda. Mereknya boleh sama, mungkin jenisnya sama, tapi kadar penyerapan airnya itu pasti berbeda. Bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Jadi sebaiknya dimasukin sedikit demi sedikit saja. Nanti dilihat tekstur dari adonannya. Kalau terlalu kering, masih susah menggumpal, itu artinya cairannya masih kurang. Kalau misalnya dia sudah kelihatan kelembapannya cukup, airnya udah bisa dihentikan. Oke, ini kita mixer sampai dia tercampur semua dulu. Kalau kurang sedikit demi sedikit ya dimasukin airnya. Jadi jangan terburu-buru karena kadang adonan terlalu lembek itu juga sulit ya kita kerjanya.
Tapi biasanya sih yang banyak air seperti itu teksturnya juga bisa lebih lembut. Cuman handle-nya itu agak susah. Oke, diperhatikan aja teksturnya ya. Nah, ini udah mulai menggumpal. Kalau sudah seperti ini namanya udah kalis tapi belum kalis elastis. Masukkan lemaknya. Oke, aku tunjukkan teksturnya kira-kira seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Masukkan butternya ya. Sebentar. Ini aku tunjukin seperti ini. Sudah bisa dimasukkan lemaknya atau butternya. Kalau nggak mau pakai butter, mau pakai margarin boleh ya. Garamnya aja dikurangi atau di skip aja karena margarin kan ada asinnya ya. Kalau butter yang unsalted itu nggak ada asinnya, jadi ditambahin garam. Tapi kalau pakai margarin atau salted butter itu garamnya bisa dikurangi. Oke, ini lanjut saja di mixer sampai butternya itu tercampur rata. Dan jangan lupa minyak yang tadi sudah kita siapkan 15 ml ini tujuannya adalah memberikan kelembapan di adonan atau di roti pizzanya nanti. Dia akan lebih tahan lembutnya dibandingkan full kita gunakan butter ataupun margarin. Jadi beda ya. Jadi buat roti boleh pakai minyak makan juga, untuk bolu juga bisa sama. Jadi dia saat dipanggang, kalau minyak makan itu kelembapannya itu akan lebih lama dibandingkan dengan margarin ataupun butter yang akan menguap saat kita panggang. Oke, ini sudah hampir selesai adonannya. Berapa lama ini diadon tergantung dengan kekuatan mixer kita masing-masing. Kalau nggak ada mixer bisa pakai dengan LG, lengan gede. Jadi bisa manual ya. Oke, kira-kira adonannya seperti ini saja. Adonannya licin seperti ini, lalu dibulatkan seperti ini dan kita diamkan selama kurang lebih 10-15 menit. Jangan lupa ditutup dengan serbet basah atau dengan serbet biasa ataupun dengan wrapping, plastik wrapping itu bisa juga. Tujuannya adalah supaya adonannya itu tidak kering karena saat kita istirahatkan itu udara di ruangan juga bisa menyebabkan adonan itu menjadi kering. Oke, ini setelah 10 menit kemudian, sekarang kita akan membagi adonannya. Untuk loyangnya aku pakai alfol seperti ini saja supaya lebih efisien, karena ini aku mau bawa. Jadi aku masukin ke alfol itu aja. Ini sudah dibagi menjadi 4 sesuai dengan timbangan total adonan, timbangan adonan yang kita hasilkan ya. Mau dibagi 4 boleh, mau dibagi 5 boleh. Kalau dibagi 4 seperti ini nanti hasilnya itu rotinya akan tebal. Ya. Jadi ini aku bagi 4. Lalu ini digilas. Digilas melebar. Lalu nanti baru disusunkan ke wadah cetakan alfolnya. Oke, kira-kira menyerupai ukurannya ya, nanti bisa ditarik lagi. Oke, ini tujuan digilas juga untuk membuang udara atau gelembung-gelembung udara yang muncul saat kita istirahatkan adonan karena raginya udah bekerja. Oke.
Nah, ini jadinya 4 ya. Jadinya 4. Ini dibiarin dulu sebentar sampai dia proofing dulu ya. Setelah proofing, jangan lupa ditusuk-tusuk dengan garpu seperti ini. Tujuannya saat panggang nanti pizzanya itu enggak enggak menggelembung gitu ya, enggak menggelembung gitu. Jadi supaya dia nanti ya seperti kita memanggang pie. Jadi kalau memanggang pie itu juga kita tusuk-tusuk dasarnya itu dengan garpu seperti ini. Oke, jangan lupa ovennya dipanasi ya. Karena ini kalau sudah udah proofing, langsung kita akan panggang bersamaan dengan topping-toppingnya. Oke, seperti ini caranya. Aku lanjutkan dulu. Untuk toppingnya aku akan tumiskan bawang bombay. Ini bawang bombaynya ya, 2 buah bawang bombay. Dan ini ada satu tungkul jagung susu aku pakai ya, yang aku udah pipil seperti ini, kelihatan ya. Nah, udah dipipil. Selanjutnya aku pakai jamur champion ya, kalengan yang udah dipotong, dicuci seperti ini. Terus ada pepperoni, ya, ini namanya beef pepperoni, bentuknya koin-koin bulat seperti ini. Ini sekitar 20 piece. Jadi karena ada 4, aku nanti akan susun 5, masing-masing 5. Kemudian ini ada paprika merah dan paprika hijau ya. Jadi aku pakai satu yang kecil. Jadi udah dipotong-potong seperti ini untuk mempermudah kita dari malam dikerjain, besoknya tinggal dibuat toppingnya. Terus di sini ada 230 gram keju mozzarella. Jadi keju mozzarella ini mau diparut boleh, mau dipotong dadu seperti ini juga boleh. Tergantung dengan selera, karena nanti dia akan melted saat dipanggang. Oke, kita panggang dulu yang pertama dan kedua ya. 2 ini kita panggang. Sorry, yang ini dulu. Ini yang ini dulu ya. Ikutin urutannya aja ya, jadi supaya dia nggak overproofing ya. Oke, ini akan aku masukin ke dalam oven. Suhu 180 derajat Celcius, api bawah aja. Dan toppingnya juga ada sosis. Sosisnya boleh ayam, boleh sosis sapi. Oke, tergantung selera aja, nggak mau juga nggak masalah ya. Nah, ini 2 pizzanya yang tadi aku udah panggang. Ini kalau mau di frozen boleh ya. Panggang sampai seperti ini saja. Kemudian dinginkan dan wrapping. Tinggal nanti kalau mau makan tinggal disimpan di freezer. Kalau mau makan tinggal di thawing dulu bentar. Baru dikasih topping.
lalu dipanggang lagi dengan toppingnya seperti ini ya. Ini base-nya aja. Kenapa dipanggang? Karena untuk mematikan raginya ya, kerja raginya. Jadi ini montok ya, padahal tadi dikit adonannya, tapi ini montok jadinya. Oke, sekarang kita mulai. Dikasih topping saus tomat. Aku beli yang instan aja. Saus cabai biasa ya, Indo tanpa cabai rasanya gimana gitu. Kalau video ini boleh bermanfaat buat kalian, jangan lupa di share, di like, dan di subscribe bagi yang belum subscribe. Dukung aku terus supaya aku tambah semangat lagi berbagi resep dan pengalamanku. Tunggu aku di video aku yang lainnya ya. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, stay healthy, stay safe, dan thank you for watching. See you. Bye-bye.